Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi yang dengan nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah, yang tidak semua orang diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat subuh, sekalipun secara lahiriah mereka adalah sehat, secara fisik mereka adalah kuat, tapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah melalui sholat subuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga taufik Allah berikan kepada kita dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di pagi hari ini, yang mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah catat kita semua sebagai abdan syakura, hamba Allah yang betul-betul bersyukur padanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula disampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk pada kita yang senantiasa iltizam, senantiasa istiqamah untuk menghidupkan dan menjalankan serta menegakkan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang mengingkari daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dengan segala harapan kita, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang syirik, karena kita lihat betapa merebaknya hari ini perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang menggiring kepada umat ini menjadi orang-orang yang murtad. Banyak perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang berbau mistis, yang menyeret pelakunya
menjadi seorang yang musyrik. Oleh karena itu, ibadah yang paling besar, ibadah yang paling tinggi dan paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang tujuannya ani'budullaha wajtanibut tagut, untuk menyerukan beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dalam bentuk pelaksanaan ibadah dan menjauhi daripada tagut, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Syirik ini adalah merupakan dosa yang paling besar dan tidak ada dosa sebesar daripada syirik. Oleh karena dakwah Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah memberantas daripada kemusyrikan, menegakkan kalimat tauhid. Dan dakwah ini adalah bukan dakwah yang enteng, bukan dakwah yang ringan, sehingga ancamannya adalah sampai kepada pembunuhan. Karena merubah sebuah keyakinan, merubah sebuah kebiasaan yang batil menjadi agama yang tauhid, menjadi penuh dengan keimanan, ini adalah bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam harus dilemparkan ke dalam kobaran api oleh raja yang murka, Namrud laknatullah alaih. Ini adalah dengan sebuah dakwah tauhid untuk memberantas daripada penyembahan-penyembahan terhadap patung yang dijadikan sebagai berhala yang disembah oleh para umatnya. Rasulullah SAW dicaci, dimaki, dibilang gila, tukang sihir, tukang syair, bahkan sampai kepada ancaman pembunuhan. Ini adalah karena dakwah tauhid yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya Rasul harus ditawari dengan harta tahta dan wanitanya, tetapi Rasul pun adalah tidak pernah menerima, dan semua itu adalah ditolak sampai terakhir mereka harus mengajak beribadah secara berbarengan. Setahun menyembah berhala, setahun menyembah Tuhan kamu wahai Muhammad. Ini adalah yang ditentang, yang dibantah oleh Allah dengan surah Al-Kafirun yang Allah turunkan. Namun hari ini muncul umat-umat mengatasnamakan toleransi, dan ini yang dikhawatirkan akan menjadikan satu bentuk kemurtadan, kena melakukan bentuk kemusyrikan di dalam ibadah. Ikhwatal iman rahimakallah. Ketika seorang menyembah Allah, lalu mereka menyembah kepada selain Allah, ketika mereka berdoa kepada Allah, tapi di satu sisi dia berdoa kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk-bentuk kemusyrikan yang hari ini sudah muncul, sudah merebak di tengah-tengah masyarakat. Sebuah dosa yang paling besar, dan adalah itu merupakan sebuah kezaliman, karena dia melakukan ibadah bukan kepada yang berhak untuk diibadahi. Kedzaliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la dzulmun adzim. Dalam surah Luqman ini cukup jelas bahwa pendidikan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Luqman seorang hamba sahaya, seorang budak yang hitam dari Habsyi yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran.
Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, dan Luqmanul Hakim ini ditawari kenabian dan keilmuan, maka beliau mengambil ilmu. Maka dalam ayat yang ke-12 nyatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata, walaqad ataina, dan kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, ilmu. Maka Luqman dalam satu riwayat adalah mereka penggembala kambing, penggembala domba, tapi suatu saat mereka dikerumuni dan menjadikan tempat orang bertanya, bahkan menjadi hakim untuk Bani Israel pada umat Nabi Daud alaihissalam. Dan ini adalah salah satu budak hitam yang akan menjadi penghulu sorga, kata Rasulullah SAW. Jadi ada 3 yang dijelaskan oleh Rasul yang akan menjadi penghulu sorga dari kalangan hamba sahaya yang berkulit hitam, adalah Luqmanul Hakim, An-Najasi, dan Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang tidak pernah tidur siang. Kita kembali. Jadi Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang diberikan hikmah sehingga diperintahkan oleh Allah, anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah enggak butuh syukur kita. Sedunia manusia tidak bersyukur kepada Allah, Allah enggak rugi. Sedunia manusia semuanya bersyukur kepada Allah, Allah tidak diuntungkan dengan syukur hambanya. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Innallaha ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya dan Allah Maha terpuji. Sehingga ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah, maka tidak akan mengurangi sifat terpujinya Allah. Oleh karena itu, bersyukur atau tidak bersyukurnya manusia ini akan kembali kepada manusia itu sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seorang tua yang hebat, seorang tua yang sangat mulia ketika mereka mengajarkan kepada anaknya seperti yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sungguhnya mempersekutukan Allah adalah merupakan dosa yang amat besar. Kenapa dikatakan kedoliman yang amat besar? Syirik adalah kedoliman yang amat besar, karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Menempatkan ibadah, menjalankan ketaatan, memohon kepada yang tidak hak untuk dimohon. Maka ini adalah merupakan kedoliman yang amat besar. Syirik merupakan kedoliman yang amat besar, karena yang berhak untuk disembah adalah hanya Allah. Maka dalam kalimat la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah, jangan diartikan dengan la ilallah, la mawjuda illallah, karena yang hak diibadahi adalah hanya Allah. Maka para ulama salaf, para sahabat Rasulullah SAW menafsirkan bahwa la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan bahkan jangan sekedar diartikan tiada Tuhan selain Allah, nanti akan salah mengartikan. Kalau tiada Tuhan selain Allah, nanti bisa saja diartikan bahwa setiap yang ada akan dianggap sebagai Tuhan. Padahal yang berhak untuk disembah hanya Allah. Tuhan ini banyak. Tuhan ini banyak.
Sesuatu yang disembah itu Tuhan. Namun ada yang hak, ada yang tidak hak. Matahari disembah itu jadi Tuhan, tapi tidak hak untuk disembah, tidak hak untuk diibadahi. Dan hari ini banyak orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan jabatannya, ya, termasuk ketika manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, lalu dia tidak mau beribadah kepada Allah, diperintahkan untuk sholat subuh, contoh, lalu dia tidak mau untuk sholat subuh, maka dia sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi nggak perlu ditutup masjid itu, nggak perlu ditutup. Yang nutup masjid adalah orang yang tidak mau sholat ke masjid. Jadi kalau ditutup sama DKM, DKM-nya yang berdosa. Tapi kalau yang menutupnya mereka masing-masing, ya dia yang menanggung dosanya. Apalagi kalau sampai tidak sholat. Makanya sering disampaikan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Lau ya'lamuna ma fiha." Andai saja mereka tahu apa yang ada dalam sholat Isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwa. Mereka akan mendatangi sholat Isya dan subuh, walaupun dia buta, walaupun dia lumpuh, dia akan merangkak untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah Isya dan subuh. Oleh karenanya yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholatul Isya wal Fajr. Asqalu sholawat alal munafik sholatul Isya wal Fajr. Sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Maka kita berlindung kepada Allah untuk diberikan kekuatan, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Kita berlindung pada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Syirik adalah merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika mereka mati dalam keadaan syirik. Ketika mereka mati dalam keadaan syirik. Bagaimana kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya? Maka tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika manusia memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, "Lau ataitani bi qurabil ardi khotoyahu summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan." Andai seorang hamba datang kepadaku dengan memikul dosa seluas bumi, lalu dia datang kepada kami dan tidak mempersekutukan kami, kata Allah, la ataituka bi qurabiha magfiratan, aku akan datangkan seluas bumi pula ampunannya. Inilah sifat Ghafurnya Allah, inilah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Oleh karena itu tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia belum bertaubat lalu mati dan dia membawa dosa syirik, ini adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini adalah merupakan tiang utama, merupakan pondasi sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji kita ya dijelaskan dalam surah Al-An'am kan ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakan, inna sholati sesungguhnya salat kami, wa nusuki ibadah kami, berkorbannya kami, wa mahyaya hidup kami, wa mamati dan matinya kami, lillahi rabbil alamin. Kita serahkan semuanya kepada Allah sang pencipta alam, Rabbul alamin. Maka tidak ada yang kita takutkan dalam hidup kita ini.
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, amanah, harta kekayaan, titipan dari Allah. Nyawa yang ada dalam raga kita ini pun adalah hanya hak guna pakai doang. Allah ambil, kita nggak bisa menolak. Hidup kita hanya sementara. Kita hidup di dunia ini seperti orang asing. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu nyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti pengembara, seperti orang asing yang mereka hanya bersinggah. Bahkan seperti kita lewat dalam perjalanan di teriknya matahari, kita berteduh di bawah pohon, setelah kita hilang rasa lelahnya berangkat lagi. Bahkan seperti kita menyeberang ke seberang jalan ketika kita membeli sesuatu lalu balik lagi ketika sudah selesai. Artinya hidup di dunia ini hanya sementara, sebentar saja. Maka ketika habis jatah hidup kita, selesai udah urusan dunia. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidupan di dunia ini. Kita takut mati, kita tidak takut mati pun pasti kita mati. Yang harus kita takutkan ketika kita mati tidak membawa iman dan Islam kita. Nauzubillah min dzalik. Itu yang harus kita khawatirkan. Maka kita kenapa senantiasa mohon kepada Allah untuk hidayah, agar kita senantiasa berbuat, beramal sesuai dengan apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu min ayyi arding tamut, di bumi mana kita akan mati. Jangan sampai kita hanya takut dengan sebuah kematian, sementara apa yang diperintahkan oleh Allah kita tinggalkan, kita abaikan. Apa yang dilarang oleh Allah justru kita malah jalankan. Ini yang harus kita khawatirkan. Sebab Allah akan mewafatkan manusia disesuaikan dengan kebiasaannya. Kalau kita senantiasa takwa kepada Allah dengan segala harapan, tentunya kita diwafatkan di saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit karena orang-orang melakukan kejahatan dia mati ketika berbuat jahat. Para pezina mati ketika dia berzina. Para tukang mabuk dia mati ketika mabuknya overdosis. Para pencuri dia mati ketika dia mencuri tembak polisi, gitu kan. Para koruptor dia mati di saat dia dikejar, ya. Dan ini adalah dibiasakan, mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketika kita dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan kita dalam wafat yang husnul khatimah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dosa yang paling besar adalah syirik. Tetapi ketika mereka bertaubat sebelum mereka mati, maka Allah ampuni. Lihat 70 tukang sihir Fir'aun laknatullah alaih, ketika dia kalah dalam adu kekuatan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, begitu mereka kalah, mereka meyakini ini Musa bukan sihir, ini Musa bukan tandingan kita. Maka begitu kalah mereka mohon ampun kepada Allah, mereka mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, mengakui tentang kerasulan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka diketahuilah oleh Fir'aun, dan Fir'aun murka pada saat itu. 70 tukang sihir dipenggal lehernya satu persatu, dan mereka semuanya adalah ada dalam husnul khatimah. Selama hidupnya melakukan kemusyrikan, mempersekutukan Allah, tapi di akhir hayatnya mereka adalah mendapatkan ampunan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang selamat daripada azab api neraka. Ini adalah merupakan sebuah kemurahan Allah, dan itulah merupakan takdir Allah yang diberikan kepada para tukang sihir, yang berakhir dengan kemuliaan, yang berakhir dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia mati masih membawa daripada sihir, sihirnya, syiriknya,
Lihat di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini yang tidak diampuni dosa syirik adalah orang yang matinya dalam keadaan mempersekutukan Allah. Maka itu tidak akan ada ampunan nanti di hari kiamat. Ya, mereka tidak akan pernah diangkat daripada siksaannya. Lalu Allah nyatakan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Orang-orang yang mati membawa dosa yang dia belum sempat bertaubat dari dosanya, tapi bukan dosa syirik, tapi bukan dosa mempersekutukan Allah, maka ini adalah hak prerogatifnya Allah. Mau diampuni secara total hak Allah, atau mau disiksa juga hak Allah. Karena itu Allah sudah menyatakan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal baik sekecil apapun, maka Allah akan perlihatkan dan Allah akan balas kebaikan itu. Dan sekecil apapun keburukan yang ketika keburukan itu belum dihapuskan oleh Allah. Sebab ada keburukan yang bisa dihapuskan oleh Allah, dan ada keburukan yang memang tidak dihapuskan oleh Allah. Maka ketika keburukan itu sekecil apapun keburukan itu, lalu belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu akan didatangkan, akan diperlihatkan, dan bahkan akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika baik akan dibalas dengan kebaikan, dan ketika buruk akan dibalas dengan keburukan. Bahkan lihat dalam surah Luqman yang tadi sudah dibaca tuh. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sekecil apapun kebaikan, mithqala habatin, sekecil seperti biji sawi, itu kebaikan yang dilakukan. Lalu kebaikan itu ada di dalam batu, ada orang masuk ke dalam batu berbuat baik itu di dalam batu, yang batunya nggak ada pintunya, nggak ada lubangnya, gimana bisa masuk ya ke dalam batu itu? Ini sebuah ibarat, sebuah gambaran. Ya, dimanapun kebaikan itu ditampakkan ataupun tidak ditampakkan, baik ada dalam perut bumi ataupun di 7 lapis langit, ya'ti bihallah, maka itu kebaikan akan didatangkan, maka itu keburukan akan didatangkan. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, mengumpet di mana. Maka hari ini ketika manusia hanya takut kepada aparat keamanan, hanya takut kepada security, hanya takut kepada polisi, maka masih banyak tempat yang tidak bisa kelihatan oleh security dan polisi. Ngumpet di mana manusia tidak akan kelihatan, tetapi tidak akan hilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Allah maha halus, Allah maha mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui ya, yang gaib ataupun yang nyata. Jadi bagi Allah yang gaib yang nyata sama saja, tidak ada bedanya. Beda dengan kita. Kita yang nyata mungkin kelihatan, di balik tirai sudah nggak kelihatan, di balik tembok udah nggak. Ya, telinga kita di ruangan terbuka mungkin seperti ini bisa mendengar, tapi kalau sudah terhalang tembok mungkin nggak bisa lagi mendengar kita. Ya, atau dalam satu ruangan pun kadang-kadang kita suka salah dengar. Allah maha mendengar
innallaha sami'un alim. Allah, innallaha sami'un basir. Banyak dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah maha mendengar. Innallaha alimum bidzati sudur. Allah tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Jangankan diucapkan, tidak diucapkan, sama bagi Allah. Allah tahu apa yang akan kita perbuat, karena Allah tahu sebelum ada kita, Allah sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh kita. Maka dengan demikian, jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ada makhluk yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang meminta kepada selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ngeri juga ketika ada orang memberitakan corona yang begitu sangat dahsyat. Ini banyak orang-orang yang bisa murtad itu. Mereka lebih takut kepada corona daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih takut kepada corona daripada kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka menutup masjid itu karena lebih takut kepada siapa tuh? Kenapa ditutup masjid? Saking takutnya dengan corona. Tapi ironisnya kok masjid yang ditutup gitu. Padahal orang masuk masjid udah bersih. Muncul lagi itu. Gak boleh ngedarin kotak amal katanya. Takut penularan. Kalau mau nular itu mah di pasar, masukin uang, transaksi, ya. Dan orang belum tentu ke pasar itu punya wudu, ya. Belum tentu ke pasar wudu dulu. Ke masjid mah masuk masjid pasti berwudu. Nggak ada orang yang mau sholat nggak punya wudu dulu. Cara orang gila yang masuknya mungkin. Sudah bersih, kalau lewat tangan mah menularnya. Di pasar lebih berbahaya. Ambil uang dikasih lagi. Kalau memang itu. Jadi yakinlah kita kepada Allah, kita hanya usaha, ikhtiar secara lahiriah kita, jaga kebersihan, prokes kesehatannya kita jaga, tapi kita yakin, bahkan kita baca dalam zikir itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali setiap pagi dan petang. Insyaallah dengan yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita minum sekalipun 1 drum, kalau Allah enggak mengenyangkan, apa yang kita minum enggak bakalan kenyang. Buktinya ketika manusia di saat sakaratul maut, dia haus, dan dalam keterangan itu ketika diberikan air sebanyak lautan sekalipun dia tidak akan pernah hilang hausnya. Ini yang mengenyangkan, yang menghilangkan haus adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Minum hanya syariat perantara. Ya. Di Telaga Kausar minum 1 gelas dari Telaga Kausar, orang enggak haus, enggak dahaga selamanya. Coba kalau itu diberikan di dunia oleh Allah, sekali minum enggak pernah haus, laku enggak aqua? Enggak ada pabrik aqua, enggak bakalan ada. Buat apa? Jualan es, enggak ada, bakalan bangkrut dah. Ya. Kalau manusia sekali minum di dunia enggak haus lagi, sekali makan di dunia enggak lapar lagi, enggak bakalan ada aktivitas. Yang korupsi buat apa itu uang banyak-banyak? Nah, maka Allah memberikan kekuatan kepada manusia, Allah memberikan kenyang kepada manusia, Allah memberikan haus kepada manusia. Ketika itu Allah tidak mencabut rasa hausnya, tidak mencabut rasa kenyangnya, maka manusia nggak pernah haus, nggak pernah lapar. Gitu. Maka inilah sebuah keputusan Allah, ya, sehingga kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak boleh takut dalam hal berbuat kebaikan, dan harus takut ketika kita berbuat dosa dan maksiatnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah,
Bahkan surga diharamkan bagi orang-orang yang syirik. Haram orang musyrik masuk surga. Nauzubillah min dalik, ya. Lihat dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh haram orang yang mempersekutukan Allah itu masuk apa? Surga. Haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat dia adalah neraka. Dan ini adalah wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim penolong. Nah, zalim di sini adalah mempersekutukan Allah. Ya, termasuk dalam ayat yang lain, al fitnatu asyadu minal qat. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan dosa besar? Ya, dosa besar. Man qatala mu'minan atau man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa yang orang itu tidak hak untuk dibunuh, faka'annama qatala nasa jami'a, seolah-olah orang itu sudah membunuh seluruh umat manusia. Ini besarnya dosa membunuh. Tetapi ada ayat al fitnatu asyadu minal qat. Fitnah lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Maka fitnah di sini adalah mempersekutukan Allah. Karena dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Maka kalau ibadah paling besar adalah mentauhidkan Allah, maka dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Sehingga Rasul mengajarkan kepada sahabat, kalau kalian mau tidur, bebaskan dulu diri kalian daripada perbuatan syirik, sehingga ketika mati dalam atau saat tidurnya maka terbebas daripada perbuatan syirik. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sebelum tidur dibaca agar kita terbebas daripada perbuatan syirik. Tambah dengan al-ikhlas, mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah, al-ikhlas, ya, kemudian al-falaq, an-nas, ini yang dianjurkan. Bahkan ya, ayat kursi, ya, Al-Baqarah 255, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar wa la yauduhu hifdhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ditambah dua ayat 256 257. La ikra hafidin qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang bisomalaha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, ya, walladzina kafaru yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baca sebelum tidur, insyaallah jin akan lari dari rumah kita, ya, ditambah 3 ayat terakhir, itu insyaallah di rumah kita akan terbebas daripada gangguan jin. Hanya saja kadang-kadang suka lupa, ya, kalau sudah ngantuk main tidur aja udah, ya. Nah, wudhu dulu,
tidur punya wudu ketika meninggal dalam kondisi kita bersih, insyaallah dicatat sebagai syuhada, syahid akhirat ya. Nah, ikhwatal iman rahimakallah, jadi bahayanya syirik seperti itu. Bahkan syirik akan menghapuskan pahala segala amal kebaikan. Tidak hanya sebagai dosa besar, tetapi akan menghapuskan amal kebaikan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 77, ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah, hanguslah ya apa yang mereka kerjakan. Salat, ibadah haji, saum Ramadan, zakat, bahkan umroh tiap bulan. Tapi begitu matinya dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka semua amal kebaikan itu adalah hancur. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jikalau engkau mempersekutukan Allah, la yahbatana amaluk, tentu amalannya akan batal semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Maka ini adalah dahsyatnya syirik ya. Sehingga ancamannya jelas bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan mendapatkan ampunan ya ketika mati dalam keadaan syirik. Tapi ketika manusia mati membawa iman sekalipun hanya sebesar biji sawi, dalam hadis nyatakan idza dakhala ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an-nar, ketika penghuni surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk semuanya ke dalam neraka, Allah menyerukan kepada para malaikat, malaikat, akhriju man kana fi qalbi mithqal habati minal iman. Malaikat, keluarkanlah orang yang ada setitik keimanan di dalam hatinya. Begitu dicari ada, udah gosong. Udah begitu bukan dirangkul, bukan diantar, fayal kauna finaril hayat, dilemparkan oleh malaikat ke dalam sungai kehidupan, dimandikan. Begitu dimandikan dan bersih, diperlihatkanlah sorga. Oh, tempatmu di sorga. Dia malu. Emangnya masih ada tempat kami di sorga ya Rob? Ada, tuh lihat, seluas 7 lapis langit dan bumi. Itu imannya setetes. Maka yang paling penting adalah menjaga keimanan. Ya, walaupun hanya sebutir sawi itu iman, jangan sampai ketika mati lepas. Makanya ketika ada orang yang sedang sakit dan sudah kelihatan tanda-tanda kematian, Rasulullah mengajarkan laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajari orang-orang yang sedang menghadap sakaratul maut, sudah kelihatan tanda kematiannya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah jangan diajak ngobrol, jangan ditanya, Pak mobil yang itu buat siapa? Ini anak yang nggak tahu diri itu ya, orang sudah engkak-engkakan ya, itu sawah yang itu buat siapa Pak? Itu rumah yang di Cilengsi buat siapa? Untung itu nggak jadi matinya. Coba kalau jadi matinya, dia ngomong, dia akan merasa keberatan. Nah, oleh karena itu jangan diajak bicara yang tidak baik ketika orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau itu sudah kelihatan tanda-tanda kematian, maka Nabiullah Yakub kan jelas kepada anaknya,
Ya, am kuntum syuhada idza hadara yaqul maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wasiatnya orang yang mau meninggal itu. Nah, siapa yang akan kau sembah sepeninggal aku? Ya, maka anak yang soleh, profil anak yang soleh, dia mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahau wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhan yang kau sembah, Tuhannya nenek moyang kau Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, yang akan ku sembah adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini orang-orang yang soleh, anak yang hebat. Ketika orang tua memberikan satu pertanyaan dalam wasiatnya. Kadang-kadang hari ini orang tua yang diresahkan masalah perutnya ya. Nah, kalau bapak udah mati siapa yang ngasih makan? Nah, jadi yang dikhawatirkan isi perutnya hari ini, bukan akidahnya. Maka tidak heran kalau hari ini banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat yang backgroundnya bukan Islam. Dengan harapan apa? Kalau sudah lulus sekolah dia bisa dapat lapangan kerja. Ya itu kan. Dia tidak pikirkan apakah ketika dia mendapatkan materi itu tidak diarahkan kepada hal-hal yang syirik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika orang-orang mempersekutukan Allah? Rasul merintahkan, kata Rasul, umirtu an uqatilan nas, kami diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hari ini orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dibilang antek-antek teroris. Oh, ini benih-benih teroris. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibilang benih-benih teroris. Ya, kalau dia mati enggak ngucapin itu celaka. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga tuh. Bahkan al-imanu bid'un wa sab'una subatan awsituna subatan. Iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih. Fa'abdaluha, paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adani tariq. Iman yang paling rendah, cabang iman paling rendah adalah membuang duri di tengah jalan. Ada paku, ambil, dibuang ke tempat yang kira-kira tidak terinjak oleh mobil dan manusia. Ya, kalau terinjak oleh mobil kan kempes juga nanti. Ya, diinjak oleh motor kempes juga itu. Lagi buru-buru mau kerja, motor nginjak paku, cus. Udah macet, tambal ban jauh, ngedorong, hujan pula. Apa enggak sengsara kita? Ya. Coba kalau kita lihat, kita ambil orang yang mestinya nginjek tuh di situ, ya, lalu dia tidak dan dia sampai ke tujuan dengan selamat, apa itu enggak berpahala? Ya, maka tingkatan iman paling rendah adalah membuang duri, pecahan beling di jalan yang dilewati oleh jalan kaki, menganga aja tuh kaca atau gelas pecah gitu kan, kita ambil, kita buang ke tempat yang dimana orang tidak lewat ke situ. Maka ini adalah tingkatan iman paling rendah. Kalau tidak, la imana lahu, tidak ada iman dari cabang itu. Ya, maka tahuru syatrul iman. Ya. Bersuci adalah bagian daripada cabang iman. Kemudian faida qauluha, ketika mereka sudah mengatakan, mengucapkan dan meyakini daripada la ilaha illallah, asamu mini dima'ahmu wa amalhum ila bihaq. Maka aku jaga, ya. Apa yang dijaga? Dimauha, darahnya. Artinya haram darahnya untuk dialirkan, haram hartanya untuk dirampas. Maka ketika ada orang yang membunuh orang yang tidak hak untuk dibunuh, tadi dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Bahkan bagi Allah lebih ringan menghancurkan alam dunia ini ketimbang membunuh orang yang tidak hak untuk dibunuh. Oleh karena itu, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Sungguhnya Allah tidak pernah melakukan kezaliman sekecil apapun.
Walakinan nasa anfusahum yadhlimun, tapi yang dolim manusia itu sendiri. Manusia dilemparkan ke dalam neraka bukan karena Allah dolim, karena manusia yang dolim mempersekutukan Allah. Karena dolim dia tidak menjalankan perintah sholatnya yang 5 waktu sehingga dilemparkan ke dalam sakor, kan gitu. Karena dolim dia, kenapa? Mabuk-mabukan. Dolim dia berzina. Jadi bukan Allah yang dolim, karena Allah sudah mengharamkan. Ya innallaha qad haramtu ala nafsi dzulman. Jadi Allah sudah mengharapkan terhadap diri Allah sendiri, zat Allah, untuk melakukan kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian melakukan kezaliman. Satu lagi hadisnya untuk memperkuat, ya, ketika Rasul menyampaikan kepada sahabat, kata Rasul, ala unabbiukum bi akbaril kabair, muka aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar. Maka para sahabat menjawab, kulna bala, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Maka dalam surah Luqman tadi, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat umuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayal masir. Ya, selanjutnya dalam ayat berikutnya, wa in jahadaka alang tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma. Ketika kedua orang tua menyuruh kamu, maksamu untuk berbuat maksiat, melakukan kemusyrikan, fala tutihuma, maka jangan ditaati. Dulu ada seorang sahabat, sebelum masuk Islam dia begitu cinta kepada ibunya, sayang pada ibunya. Begitu masuk agama Islam, ibunya dia menyuruh untuk balik lagi ke Islam. Amr, kalau kamu enggak meninggalkan agama barumu, agama Islam, kembali kepada agama lamamu, ibu tidak akan makan dan minum sampai mati. 1 hari dia nggak makan, 2-3 hari sampai dia lemas. Begitu udah lemas, kata Amr, demi Allah wahai ibu, andai Allah memberikan nyawa kepada ibu 100 nyawa, lalu setiap hari nyawa ibu satu persatu dicabut oleh Allah, kami tidak akan meninggalkan agama kami. Akhirnya apa? Kata Amr, ibu kalau mau makan silahkan, kalau nggak mau makan juga terserah ibu. Yang jelas kami tidak akan meninggalkan keyakinan kami, kami tidak akan meninggalkan agama Islam yang telah Allah berikan kepada kami. Itu akhirnya ibunya makan lagi tuh, daripada gua mati, anak gua kagak balik-balik, gitu kan. Nah, ini artinya bahwa dalam urusan ketaatan kepada orang tua wajib, tapi ketika orang tua maksa untuk melakukan kemusyrikan, fala tutihuma, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua kafir, anaknya mukmin, tetap dalam hablum minan nas, ya, sebagai social agent, maka manusia harus berlaku baik terhadap orang tuanya selama dia tidak menyerukan kepada kemunkarotan, kemaksiatan, yang terutama adalah menyeru kepada kemusyrikan. Itu saya yang sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, dan Allah memberikan kepahaman kepada kita dalam agama sehingga kita tetap istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.